I look like a mess. Hello there. Today gue mau menunjukkan dan mereview beberapa skincare yang gue lagi pakai belakangan ini. Kulit gue itu adalah berminyak, tapi karena gue iritasi, gue lagi iritasi di daerah sini dan di daerah sini. Jadi sekarang balik lagi ke kombinasi yang daerah sininya agak kering dan di bagian T-zone-nya itu berminyak. Pemicunya itu karena gue pakai aloe vera gel yang nggak cocok sama kulit gue. Jadi pas pertama kali gue mengalami kondisi ini, itu tuh gue gak berani pakai skincare apapun karena gue masih belum tahu penyebab dari beruntusan gue itu apa, dan gue I don't know why, karena ada beberapa skincare yang gue pakai secara bersamaan, jadi gue nggak tahu yang mana. Tapi untuk skincare gue yang lama sih sebenarnya aman-aman aja, cuma karena gue pengen mungkin kulit gue tuh sudah sudah muak dengan kebanyakan skincare gue, jadi akhirnya gue lepasin semuanya, dan gue cuma pakai produk Cetaphil yang gentle cleanser sama toner Pyun Kangyo ini yang essence toner, ini gentle banget. Dan gue cuma pakai ini doang, sama kalau gue keluar kok cuma pakai sunscreen doang. Seiring berjalannya waktu, gue tidak menemukan adanya perubahan, dan kulit gue ini tuh sempat geradakan banget, sempat kayak ini tuh honestly ini udah mendingan banget, karena sebelumnya itu jerawat itu mendek semua di dalam, terus teksturnya jadi jelek banget, baik tekstur maupun warnanya. Kalau sekarang tuh teksturnya udah mendingan, cuma warnanya aja kan, karena ini lagi mateng-mateng gitu kan. Dan ya intinya nggak membaik juga, cuma ya muka gue nggak kenapa-napa, nggak bertambah parah juga gitu. Akhirnya gue ganti sabun, gue pakai sabunnya yang ini Dokdo, yang dari Round Lab, Dokdo Facial Cleanser. Dan ini gue udah pernah review di konten-konten gue sebelumnya di Instagram. Ini menurut gue oke banget sabun cuci mukanya. Dia tuh berasa lo ngebersihin muka, tapi gentle, nggak berasa ketarik sama sekali. Dan kandungannya juga bagus banget sih, kayak ada allantoin, ada, gue nggak tahu secara nyebutnya, cuma intinya gue tahu itu kandungannya. Gue udah research dan emang bagus-bagus. Ceramide yang bikin skin barrier jadi lebih terjaga. Ini tuh semua kandungannya kayak bagus-bagus dan terasa gentle di kulit, nggak bikin kering, nggak bikin berminyak, dan berasa bersih. Dan pokoknya ini I highly recommend this one. Lanjut, yang paling pertama gue purchase setelah gue merasa pakai toner dan sabun cuci muka aja nggak cukup, itu adalah AHA 7 Power Whitehead Power Liquidnya COSRX. Ini adalah chemical exfoliator gitu. Jadi kalau dulu gue tuh sukanya pakai scrub, karena gue takut, ini kan muka gue teksturnya lagi geradakan kan waktu itu, jadi gue takut kalau pakai itu malah jadi iritasi atau jadi luka atau jadi berdarah, karena pernah sempat kayak gitu, kayak berdarah jadinya karena keras, kasar gitu. Jadi akhirnya gue kayak oke, stop gitu. Terus gue beralih ke chemical exfoliator yang AHA, BHA, PHA. Cuma yang gue pilih ini ada AHA-nya doang. Ini tuh pakainya kayak pakai toner gitu sih menurut gue. Jadi kayak dituangin di kapas, terus gue pakai di seluruh muka gue. Dan ada sensasi cekak-cekitnya memang, karena rata-rata memang kalau misalnya chemical exfoliator tuh selalu ada memberikan efek cekak-cekit atau tingling sensation. Dan itu cuma lasting sekitar 10 detik. Menurut gue itu aman banget, nggak menyakitkan amat. Dan paling yang nggak enak itu aromanya agak sedikit acid gitu. Gue tuh pakai ini cuma maksimal 3 kali seminggu, karena kalau terlalu berlebihan jadinya mukanya, kulitnya jadi tipis, takutnya atau ngerusak skin barrier. Karena kan ini kan exfoliator kan jatuhnya, jadi lebih baik pakainya tuh jangan terlalu sering atau jangan tiap hari. Setelah gue pakai ini itu, jerawat gue perlahan-lahan yang tadinya cuma tekstur yang entah sampai kapan bakal stay di situ, akhirnya mulai matang satu persatu nih. Nih udah mulai pada muncul-muncul kan. Kalian kalau bisa lihat ini tuh ada matanya, karena kemarin gue baru pakai produk ini, jadi tuh dia mulai bantu jerawat gue matang satu persatu. Tapi harus sabar banget, karena memang nggak bisa langsung semuanya matang gitu. Terus ntar dia mulai teksturnya mendingan, ya kayak gitulah. Menurut gue ini works for me sih, cuma sekali lagi beda-beda ya. Gue bukan expert skincare, gue cuma kayak sharing by my own experience. Jadi bakal beda-beda karena kondisi kulit setiap orang beda-beda, of course. Produk selanjutnya yang gue purchase untuk mengatasi ini gue iritasi gue adalah dari Everpure. Nih, dua ini sepaket gue beli. Kalau nggak salah ini murah banget, 70 ribuan sepaket. Karena waktu itu belinya lagi promo. I think ini gue udah sebulan deh pakainya. Terus udah kayak gitu, satunya lagi tuh yang Grapeseed, yang gunanya itu bantu mengatasi iritasi, sort of like that lah. Intinya ini sesuai sama kulit gue dan bantu ngontrol minyak juga. Karena awalnya tuh gue males pakai face oil karena takut muka gue makin berminyak atau clog pores atau apa. Tapi yang Grapeseed ini sih enggak sama sekali. Gue pakai aja. Ini gue kayak sempetin muka. Terus habis itu gue tetesin kayak 2 tetes gitu, tup di
di tangan dan gue kosok di tangan, baru gue kayak tap-tapin di muka. Udah gitu aja. Jadi ini tuh kayak waktu itu berencananya tuh karena gue pengen yang udahlah pakai skincare yang natural aja, paling yang ini aja yang chemical exfoliator aja kalau misalnya mau pakai skincare gitu, berasa moisturize tapi nggak berat gitu loh. Jadi kayak super nyaman banget, dan menurut gue efeknya di gue itu dia bener-bener bantu nahan minyak di muka gue. Tapi untuk tekstur di muka gue ini memang nggak lebih baik kalau pakai ini, cuma dia lumayan bikin calming sih. Jadi kayak merah-merahnya tuh jadi lebih lebih pudar gitu kalau misalnya pakai ini, dan ya it works pretty well. Gue suka dan gue puas, dan gue rekomendasiin banget sih pakai tonernya ini, kayak di spray aja. Terus sama pakai face oilnya, tergantung sama kondisi kulit kalian sih. Setahu gue Everpure ini ada banyak, ada rose hip, ada rice bran oil, ada almond oil. Jadi kalian bisa sesuaiin sama keadaan kulit kalian, butuhnya kayak gimana. Kalau gue sih yang grapeseed ya. Gue sebenarnya ada satu pakai skincare ini, Maple Centella Cloud. Ini sebenarnya gue direkomendasiin sama teman gue karena teman gue itu katanya pakai ini ngefek banget di dia, bener-bener bantu banget ngilangin beruntusan, terus dicampur sama face oil, jadi kayak ngeboost banget. Karena kan ini kan glow booster kan, jadi emang katanya fungsinya itu untuk ngeboost face oil yang lo pakai gitu. Cuma di gue honestly gak terlalu ada efeknya, gak memberikan efek yang negatif sama sekali, tapi juga gak memberikan efek yang positif whatsoever, biasa aja. Cuma wanginya enak banget, calming banget wanginya. Ya, thank you for the recommendation, but it doesn't really work for me. Selanjutnya, gue kan punya online shop at kbeautyplanet_id. Follow guys. Dan nanti tuh gue lagi ngestok barang, yaitu Som by Me yang Snail Trusika Miracle Repair Serum. Karena reviewnya bagus semua, jadi akhirnya gue membeli produk jualan gue sendiri. Ini tuh Snail Trusika Miracle Repair Serum. Dia tuh kayak serum dan teksturnya itu kayak ludah. Serius, teksturnya kayak ludah kan, bisa lihat nih. Aduh sayang sih gue, tapi ya udah gue kasih lihat aja nih. Tuh kayak disgusting. Aromanya itu enak, kayak seger begitu, tapi nggak mengganggu sama sekali. Terus entah kenapa kadang kalau gue pakai ini tuh rasanya kayak agak foamy, agak ada tekstur sabunnya, tapi sometimes enggak, sometimes iya. Terus dia itu yang gue suka selain wanginya, cepet banget ngeresap di mukanya dan terasa nyaman banget di kulit, bener-bener ringan banget. Karena muka gue ini tipenya berminyak yang tadi gue bilang, jadi ini sama sekali nggak bikin gue berminyak sama sekali sih, bener-bener kayak lembab aja, seger aja. Terus ini nggak cuma gue doang yang notice, ini kayak nyokap gue dan beberapa orang lainnya juga notice kalau misalnya ini bantu nge-calm merah-merah di kulit gue, di beruntusan gue. Menurut gue sih ini wajar banget sih dapat review yang bagus-bagus, karena memang enak banget dipakainya, dan juga efeknya tuh lebih kayak instant efek gitu loh, jadi mukanya lebih plumping, terus seger. Yes, I highly recommend this one, dan lo bisa beli di @kbeautyplanet_id guys. Gue juga ada pakai skincare selingan. Ini tuh dari Pure. Ini Marigold Flower facial wash. Jadi tuh dia lucu banget. Ini gue nggak pernah nemu facial wash yang kayak gini. Jadi tuh dalamnya sabun, terus atasnya tuh ada aplikator. Jadi kayak sisir silikon halus gitu untuk mengaplikasikan sabunnya. Jadi ntar dia keluarnya foam gitu, kayak gini. Tuh. Interesting right? Biasa gue pakai ini tuh seminggu sekali aja untuk bantu ngatasin gerakan-gerakan komedo di sisi hidung gue. Menurut gue produk ini tuh berasa banget ngebersihin muka. Cuma sebenarnya kan ini ada kandungan hyaluronic acid, terus ada niacinamide-nya, which is bagus banget buat mencerahkan kulit wajah sama melembabkan. Tapi menurut gue setelah pakai ini tuh mukanya jadi agak berasa bersih, cuma agak ketarik gitu, agak kering. But untuk exfoliating-nya sih dari aplikatornya menurut gue oke, dan sabunnya ya oke, it works for me though, nggak memberikan efek iritasi atau apapun. Dia juga nggak bikin muka gue yang beriritasi yang dadakan ini juga jadi berdarah atau enggak sama sekali, karena memang aplikator silikonnya ini beneran halus banget. Jadi ya ini aman-aman aja dipakai selama seminggu sekali sama gue. Oh ya, by the way, kalau misalnya kalian mau beli produk-produk Pure, kan dia tuh juga ada banyak varian lainnya. Ada body lotion juga, ada yang Sika toner dan sebagainya yang terkenal-terkenal. Kalian juga bisa pakai kode diskon 10%, pakai Novita Pure Bestie. Nanti gue tulis Novita Pure Bestie untuk dapetin diskon 10% produk-produk dari Pure. Selanjutnya gue akan membahas produk yang gue yakin banget masih banyak banget orang Indonesia yang belum tahu produk ini, karena memang honestly mereka masih baru banget launchingnya. But they are already available. Dan ini adalah produk Korea, dan gue baru pakai 3 kali. Tapi beneran khasiatnya, pertama kali gue pakai tuh gue agak takut karena muka gue kan lagi bermasalah, dan gue nggak tahu ini, gue juga nggak pernah dengar produknya, tapi
gue memberanikan pakai, dan so far it's the best decision yang pernah gue lakuin. Setiap kali gue habis pakai, even dari pertama kali pakai, itu udah berasa banget ini produk tuh bukan abal-abal, ini benar-benar berkualitas tinggi dan langsung kelihatan gitu loh hasilnya. Even baru sekali pakai aja tuh udah kayak nice, my skin looks amazing. And then gue pakai lagi keduanya, ketiganya, dan muka gue makin bagus nih. Dan ini adalah dari Hyejin nih. Mungkin karena gue pakai ketiga variannya secara langsung, jadi tuh bener-bener bekerjanya maksimal banget. Honestly, yang produk-produk Hyejin ini memang gue dikirimin, tapi gue nggak akan bilang bagus kalau emang dia nggak bagus. Tonernya ini tuh berguna untuk memberikan kelembapan pada wajah, terus juga bikin muka lebih cerah. Isinya banyak banget. Jadi gue pakai tuh kayak gue tuangin di tangan tuh. Teksturnya tuh kayak apa ya? Kayak agak licin-licin gitu. Tapi pasti pakai di muka itu cepet banget nyerapnya. Dia ada wanginya, tapi sangat nyaman, tidak mengganggu sama sekali. Cepet banget nyerapnya di muka, nggak lengket sama sekali. Berasa banget mukanya tuh jadi ke-prep untuk ke skincare selanjutnya nih. Dan berasa banget lembab, tapi sama sekali nggak berat, nggak bikin berminyak. Nah kalau misalnya serumnya ini, dia mengandung Central Asiatica sama niacinamide. Dan dia itu katanya ya, kalau misalnya niacinamide itu biasa bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah, dan kalau Central Asiatica itu biasa bantu menenangkan jerawat ya, membantu membersihkan bekas-bekas jerawat juga setahu gue. Tapi dia katanya juga bagus untuk anti aging. Jadi all at once, all in one. Selanjutnya gue bakal pakai namanya Hyejin Blessing of Sprout Vitality Cream. Gue pakai segitu aja. Ini teksturnya itu light banget. Kayak dia tuh ada bikin barrier di muka. Jadi dari semua skincare yang lu udah pakai, ini tuh berasa banget kayak di seal pakai krim ini. Berasa kayak ini tuh bener-bener bikin lapisan coat yang mengelok semua skincare yang udah lu pakai sebelum pakai krim ini. Dan menurut gue kalau misalnya kayak ini, terus lanjut makeupnya jadi lebih nempel dan halus banget di muka. Muka gue improve banget. Wow, cuma baru pakai 3 kali ini udah improve menurut gue. Bikin muka gue tuh glow from within gitu. Setiap kali habis pakai produk-produk Hyejin dicampur sama yang single terus ikannya Sombai Mi. Mantep banget, bener mantul banget. Cuma karena gue baru pakai 3 hari, gue sebenarnya pengen pakai lebih lama lagi, dan nanti gue bakal bikinin lanjutan konten kayak gimana sih produk-produk Hyejin ini setelah lama gue pakai. So gue bakal bikin nanti. Last but not least, gue nggak pernah keluar rumah atau ke outdoor tanpa menggunakan sunscreen. Nah sunscreen ini gue lagi nyobain dari Roman. Kalau yang sekarang gue lagi mau pakai ini yang varian Dewy, dan ini sekalian gue first impression aja ya, karena yang Dewy ini baru gue cobain sekarang. Oke, nice. Ini ringan banget di muka. Oke, gue nggak mau spoil terlalu banyak soal sunscreen ini karena gue mau bikin reviewnya di video tersendiri nanti di YouTube. Beneran sih ini dewy sih hasilnya, tapi nggak too much, nggak kayak becek tuh. Kalau misalnya kan kayak ada refleks cahaya di sini. So itu semua hasil review gue dari hasil selama ini gue pakai skincare sana sini, berusaha memperbaiki tekstur gue yang actually ini udah lumayan mendingan banget. Dan I hope this review helps, dan please stay tune untuk review-review selanjutnya. Gue bakal review lebih dalam lagi beberapa produk yang lagi gue pakai. Dan I hope you guys stay healthy, take care, and be happy. Gue juga pengen minta maaf karena minggu ini kontennya dikit, terutama di YouTube, karena gue lagi nge-stuck banget, bingung mau bikin apa. I hope minggu depan bakal bisa lebih produktif, kasih kalian video-video yang membantu atau menghibur. And kalau misalnya kalian ada ide mau kasih gue konten apa juga boleh. So, that's all for today. Thank you for watching, and I'll see you on my next video. Bye!